Ada COVID-19, ada kejenuhan, kemalasan, kurang produktif, dan poin keaktifan. Apa hubungannya ya? Simak video berikut. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, barangkali Anda merasa, aktivitas Anda begitu-begitu saja, karena hanya berkutat pada situasi dan kondisi yang sama terus-menerus. Sehingga Anda kehilangan motivasi atau bahkan semangat hidup. Nah, akibatnya Anda akan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak begitu relevan dengan tujuan hidup Anda. Dan apa yang Anda lakukan itu tanpa disadari sama seperti autopilot atau seperti robot yang bergerak dengan mekanisasi mesinnya. Jatuhnya, Anda akan merasa jenuh, bosan, dan merasa hampa. Oke, kalau begitu, apakah masih ada jalan keluar dari persoalan semacam ini? Oke, perhatikan baik-baik. Hal penting pertama yang perlu Anda lakukan adalah dengan menerima perasaan atau emosi tersebut. Ya, terima saja. Jika Anda menolaknya, jelas itu tidak akan menyelesaikan masalah. Emosi seperti rasa jenuh, bosan, dan hampa itu tidak akan hilang. Selain karena Anda dari awal sudah menolaknya, perasaan atau emosi tersebut selalu akan terus hadir di dalam diri manusia. Sesuatu yang pada kenyataannya dan sudah disadari ada di dalam diri Anda, tetapi Anda menolaknya, itu tidak berarti dapat menghilangkan rasa bosan dan kejenuhan. Mengapa? Ya, karena Anda tidak berbuat sesuatu terhadap emosi atau perasaan tersebut. Lantas, apa yang harus Anda lakukan terhadap perasaan tersebut? Jawaban saya ya tetap saja, terimalah perasaan atau emosi tersebut sebagai sesuatu yang memang Anda alami. Perasaan bosan, jenuh, itu wajar kok, nggak apa-apa, jangan dilawan. Ibaratnya seperti jika Anda memiliki sebuah kafe. Pelanggan pasti akan datang, tanpa bisa kita pastikan kapan datangnya. Satu hal yang pasti, bahwa mereka akan datang. Tapi mereka juga akan pergi kan? Kita nggak bisa mengusir mereka. Nah, dalam hal ini sama. Rasa bosan, jenuh, hampa juga tidak bisa diusir. Karena jika Anda memaksakan diri untuk melawan atau menolaknya, Anda justru akan menjadi cemas yang jika dibiarkan berlarut-larut akan berujung pada kesehatan mental lainnya, seperti stres atau bahkan depresi. Tentu Anda tidak menginginkan hal tersebut. So, berdamailah, alias terimalah, agar hidup Anda bisa move on. Nah, ketika Anda sudah bisa move on, cobalah untuk melakukan refleksi diri. Tanyakanlah pada diri Anda, apa sih yang membuat Anda bosan dan jenuh? Dan apa yang bisa membuat Anda bahagia? Apakah ada kegiatan yang lebih penting untuk hidup Anda? Apakah ada kegiatan yang memang relevan untuk tujuan hidup Anda? Ataukah, apakah Anda sudah mengetahui tujuan Anda? Well, carilah, rencanakan, dan lakukanlah hal-hal yang memang penting dan relevan untuk tujuan hidup Anda. Ya, move on sih sudah, tapi perlu contoh nih. Oke, ini adalah sekedar tips ya, sebab hal-hal mendasar yang sudah saya sebutkan tadi tetap perlu dilakukan. Begini, carilah aktivitas baru atau cara baru untuk mengerjakan aktivitas lama. Bisa membereskan atau merapikan terlebih dahulu meja belajar Anda sebelum Anda belajar atau bekerja misalnya. Atau mendesain ulang layout kamar Anda
Mencari spot ruangan yang berbeda seperti biasanya juga bisa Anda lakukan. Bisa juga mencoba mengerjakan sesuatu di waktu yang berbeda. Misalkan, Anda biasanya mengerjakan tugas di malam hari. Cobalah di waktu pagi hari. Atau melakukan aktivitas sembari menikmati camilan yang belum pernah Anda nikmati. Intinya, Anda perlu eksplorasi sesuatu yang baru agar aktivitas, rutinitas Anda menjadi tidak monoton. Dan jangan lupa selalu melakukan evaluasi dan refleksikan kembali. Tetapi, bagaimana jika merasa kurang motivasi, merasa malas misalnya? Padahal sudah sering ikut seminar motivator nomor 1 dunia, tapi masih aja loh tetap merasa malas. Oke, sadarilah bahwa motivasi itu tidak hanya berasal dari motivator yang Anda jumpai di media-media sosial. Atau jangan-jangan masalah Anda sebenarnya adalah karena Anda merasa bergantung dari motivator tersebut. Tunggu. Perlu Anda ketahui, motivator yang lebih penting, lebih berkualitas, yang lebih nomor 1 dari nomor 1 di dunia adalah diri Anda sendiri. Iya, diri Anda, mau sebagus apapun, seterkenal apapun, kalau Anda sudah malas, sudah mager, ya sudah, nggak berlaku lagi tuh omongan mereka. Nah, ketahuilah, motivator sejati justru berasal dari dalam diri kita. Kalau dalam ilmu psikologi, ini disebut dengan motivasi intrinsik. Anda melakukan sesuatu itu karena Anda memang menikmatinya, atau karena sesuai dengan minat dan bakat Anda. Pas aja gitu dengan diri Anda. Dengan kata lain, Anda melakukan sesuatu itu karena diri Anda sendiri, bukan karena ada orang lain atau ada yang menyuruh Anda. Sedangkan motivasi yang berasal dari luar disebut dengan motivasi ekstrinsik. Misalnya nih, Anda mengerjakan tugas dengan baik itu karena Anda ingin mendapatkan nilai yang baik pula. Atau Anda bekerja karena Anda ingin mendapatkan uang yang cukup banyak. Lazimnya, kalau Anda adalah seorang pegawai, mengandalkan motivasi ekstrinsik hanya akan membuat Anda setengah-setengah mengerjakan tugas Anda. Berbeda dengan seorang entrepreneurship, dia bisa all out demi memaksimalisasi profitnya. Meskipun demikian, memang memandang fenomena ini tidak bisa sesimpel itu. Tergantung juga dari mana dia bisa menyeimbangkan antara motivasi ekstrinsik dan intrinsiknya. Nah, kalau di dunia mahasiswa contohnya, khususnya nih ya, bagi Anda mahasiswa Universitas Majung, jika mengikuti kegiatan ekstra semata karena poin keaktifan, ya itu juga sama saja seperti mental pegawai yang saya ceritakan tadi. Hasilnya yang Anda dapat menjadi setengah-setengah alias buang-buang waktu dan tenaga saja. Nah, di video selanjutnya saya akan memberikan informasi kepada Anda alternatif-alternatif kegiatan yang dapat memberikan motivasi ekstrinsik Anda. Misalnya mendapatkan poin keaktifan, tapi sekaligus bisa juga menyentuh motivasi intrinsiknya. Sehingga Anda dapat keluar dari rasa kejenuhan, kebosanan, kehampaan, dan yang lebih penting di tengah pandemi ini, Anda masih tetap bisa produktif tanpa keluar rumah. Produktif untuk tetap mengembangkan kualitas diri Anda. So, jangan lupa subscribe dan share video ini ke rekan-rekan kalian agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Silahkan tuliskan masalah atau pengalaman kalian di kolom komentar selama masa pandemi ini. Siapa tahu kita bisa bersama-sama menemukan solusinya. Oke, jaga kesehatan dengan cara mengasah pikiran, karena akal sehat juga dapat menjaga kesehatan.